sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Dalam dunia hiburan digital, game AAA adalah game kelas atas yang diproduksi dengan anggaran besar, melibatkan tim pengembang yang besar dan memiliki kualitas grafis dan gameplay yang sangat tinggi. Seiring berkembangnya teknologi dan permintaan pasar, sejumlah game AAA berhasil mengukir sejarah sebagai yang paling populer sepanjang masa, menghibur jutaan pemain di seluruh dunia. Dengan cerita epik, grafis memukau, dan gameplay inovatif, popularitas mereka tidak hanya bertahan dalam waktu yang lama, tetapi juga terus berkembang dengan ekspansi dan pembaruan konten, menciptakan dunia yang selalu menarik untuk dijelajahi kembali. Masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak beberapa game AAA populer sepanjang masa. Masa sih? The Witcher 3 Wild Hunt dirilis oleh CD Projekt Red pada 2015. Game ini menggabungkan elemen RPG klasik dengan dunia terbuka yang luas, narasi yang mendalam, dan karakter yang kompleks. Berbasis pada seri novel fantasi karya Andrzej Sapkowski, pemain berperan sebagai Geralt of Rivia, seorang pemburu monster yang terperangkap dalam peristiwa besar yang melibatkan kekuatan supernatural dan perang besar-besaran di dunia tersebut. Keberhasilan The Witcher 3 dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diraihnya, termasuk penghargaan Game of the Year dari banyak lembaga game terkemuka seperti The Game Awards dan BAFTA. CD Projekt Red berhasil menciptakan pengalaman bermain yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati pemain dengan cerita yang penuh emosi dan pilihan moral yang sulit. Setiap keputusan yang diambil oleh pemain memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan cerita, memberi kesan bahwa dunia dalam The Witcher 3 hidup dan responsif terhadap aksi pemain. Meskipun mengandalkan pertarungan dengan pedang dan sihir, sistem pertarungannya terasa dinamis dan membutuhkan keterampilan dengan banyak opsi untuk mengembangkan kemampuan Geralt. Main dapat memilih untuk mengandalkan kekuatan fisik atau sihir dalam menghadapi musuh, serta memiliki berbagai taktik untuk mengalahkan monster dan musuh yang lebih kuat. Ditambah dengan sistem alkimia yang memungkinkan pemain menciptakan ramuan, bom, dan minyak untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. The Witcher 3 memberikan banyak kedalaman dalam setiap pertempuran. Cerita dalam The Witcher 3 adalah salah satu elemen yang paling memikat dari game ini. Game ini menampilkan karakter-karakter yang mendalam, terutama Geralt yang dibentuk oleh keputusan-keputusan masa lalunya dan hubungan yang rumit dengan orang-orang di sekitarnya. Narasi utama berfokus pada pencarian Geralt untuk menemukan anak angkatnya, Ciri yang mempunyai kekuatan luar biasa dan tengah diburu oleh kekuatan jahat. Salah satu aspek yang menjadikan The Witcher 3 sangat populer adalah ekspansi dan DLC yang luar biasa. Dua ekspansi utama, Hearts of Stone dan Blood and Wine, menawarkan pengalaman tambahan yang sangat mendalam dan berkualitas tinggi. Hearts of Stone menambah cerita penuh dengan intrik dan keputusan moral, sementara Blood and Wine membawa pemain ke wilayah baru Tausan yang sangat berbeda dengan dunia utama, lengkap dengan cerita baru, karakter, dan area yang luas untuk dijelajahi. Masa sih? Elden Ring dirilis pada Februari 2022 oleh From Software dan diproduseri oleh Bandai Namco, dikembangkan oleh Hidetaka Miyazaki dan dibantu oleh penulis George R.R. Martin. Game ini menggabungkan elemen-elemen terbaik dari segi Souls dari seri Souls yang legendaris dengan dunia yang lebih luas. Dalam Elden Ring, pemain berperan sebagai Tarnis, petualang yang berusaha mengembalikan kehormatan dan mengungkap misteri seputar Elden Ring yang telah pecah. Salah satu daya tarik utama dari Elden Ring adalah dunia yang terbuka, yang luas dan penuh tantangan. Dunia The Lands Between yang terdiri dari berbagai wilayah dengan tema yang berbeda, memberikan pengalaman eksplorasi yang luar biasa. Setiap area dalam game ini memiliki ciri khasnya sendiri, dengan musuh, rintangan, dan rahasia yang tersembunyi. Dunia ini juga sangat terhubung satu sama lain dengan jalan-jalan tersembunyi dan rahasia. Gameplay dalam Elden Ring sangat mirip dengan Dark Souls, namun dengan kebebasan yang lebih besar. Pemain dapat memilih berbagai jenis gaya bermain, mulai dari pertarungan jarak dekat dengan pedang hingga sihir dan keterampilan jarak jauh, dengan elemen seperti stamina, timing, dan pemahaman terhadap gerakan musuh. Setiap pertarungan di Elden Ring bisa sangat memikat. Salah satu aspek yang membedakan Elden Ring dari game From Software sebelumnya adalah skala dunia yang lebih besar dan lebih terbuka. Sebelumnya, game-game seperti Dark Souls dan Bloodborne memiliki dunia yang lebih terhubung dengan cara yang lebih linear. Namun
di Elden Ring, dunia terbuka memungkinkan pemain untuk menjelajahi area yang lebih luas dan lebih beragam dengan kontrol yang lebih besar atas jalur yang diambil. Elden Ring telah menerima pujian yang luas dari kritikus dan pemain, dengan banyak yang menyebutnya sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa. Penghargaan yang diterima game ini termasuk Game of the Year 2022 dalam ajang Game Awards, membuktikan betapa besar dampaknya di industri game. Dari segi gameplay, desain dunia, hingga cerita, Elden Ring telah berhasil mengangkat standar baru untuk game dunia terbuka dan RPG. Masa sih? God of War adalah game paling populer yang dikembangkan oleh Santa Monica Studio dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Game ini merupakan reboot dari seri God of War Classic sekaligus melanjutkan cerita Kratos, karakter utama dari waralaba ini. Diluncurkan pada 20 April 2018, God of War mendapat pujian universal karena narasi emosional, grafis menakjubkan, dan perubahan mendalam dalam gameplay. Ceritanya berpusat pada hubungan antara Kratos dan putranya, Atreus, yang melakukan perjalanan epik ke puncak gunung tertinggi di dunia untuk menaburkan abu dari ibu Atreus yang baru saja meninggal. Tidak seperti game sebelumnya yang berlatar mitologi Yunani. Game ini menggunakan mitologi Nordik sebagai latar utama. Salah satu perubahan besar dalam God of War ini adalah mekanika gameplay yang beralih dari sudut pandang kamera tetap ke kamera over the shoulder. Kratos juga menggunakan senjata baru, yaitu Leviathan Axe, kapak sihir yang dapat dilempar dan kembali ke tangan seperti palu Mjolnir milik Thor. Kombinasi serangan jarak dekat dan jarak jauh serta interaksi dengan Atreus yang membantu dalam pertempuran, menciptakan sistem pertarungan yang mendalam dan dinamis. Elemen eksplorasi dunia semi terbuka juga memperkaya pengalaman pemain. God of War tidak hanya sukses secara kritis, tetapi juga komersial. Game ini memenangkan berbagai penghargaan, termasuk Game of the Year di ajang The Game Awards 2018. Selain itu, game ini sering dipuji karena desain suara yang kaya, musik epik oleh Bear McCreary, serta akting suara luar biasa dari Christopher Judge sebagai Kratos dan Sunny Salik sebagai Atreus. Sebagai game AAA, God of War adalah bukti bahwa sebuah seri ikonik dapat berevolusi tanpa kehilangan identitasnya. Dengan menggabungkan narasi yang menyentuh hati, mekanika gameplay yang segar, dan grafis luar biasa, game ini telah menciptakan standar baru untuk genre aksi petualangan. Bagi penggemar lama maupun pendatang baru, God of War adalah pengalaman yang tak terlupakan dan salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah video game modern. Masa sih? Masa sih? Masa sih?